Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para asatid, jamaah Masjid Adzikra yang insyaallah semuanya tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah kesehatannya, dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa terus dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, bisa melangkahkan kaki, melaksanakan salat subuh berjamaah. Walaupun ujiannya, godaannya banyak, tapi alhamdulillah kita bersyukur Allah masih sayang kepada kita. Allah masih ingin kita menjadi hambanya yang taat kepadanya, sehingga kita ridho, kita rela melangkahkan kaki untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita, kaki kiri sebagai penggugur dosa, kaki kanan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita digolongkan menjadi umat Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya, dan kita semua senantiasa kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita jujur punya dosa apa enggak? Punya. Ada yang enggak punya dosa? Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya dosa. Setiap manusia punya dosa. Maka kata Nabi, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia memiliki dosa, memiliki salah. Dari setiap kesalahan itu yang terbaik adalah at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu taubatnya taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, sehingga kita benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan.
Ya, sebab banyak juga orang yang mengakui dosanya hanya di hadapan manusia, bukan mohon ampun kepada Allah, tapi hanya mengakui dosanya itu di hadapan manusia. Dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia hanya solehnya di hadapan manusia, tapi di belakang manusia yang tadi dia katakan dia sudah bertaubat, dia kembali berbuat toleh, berbuat salah lagi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Jangan khawatir, kalaupun kita ini banyak dosa, ampunan Allah amat sangat luas. Ampunan Allah itu lebih luas. Makanya sampai Allah katakan kepada kita dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri kalian, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Makanya teruslah kita mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi hamba yang beriman, sehingga ketika kita berbuat salah ada kesempatan bertobat sebelum kita wafat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Allah melalui hadis qudsi tentang ketika kita banyak dosa, bahwa ampunan Allah itu amat sangat luas. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala ta'ala ya ibna adam innaka mada'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, lau balagot dunubuka ananas sama, thumma istaghfartani, ghafartu laka. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani, la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ini janji Allah. Kata Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau meminta kepadaku, memohon kepadaku, dan engkau berharap kepadaku. Kata Allah, ketika engkau meminta kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Aku akan ampuni dosamu, kata Allah. Ketika kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Jadi bukan hanya doa kita dikabulkan, bukan hanya doa kita diijabah, bukan hanya harapan kita dikabulkan, tapi dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kata Allah, makana minka, dalam kondisi apapun engkau, sebanyak apapun dosamu, la ubali, kata Allah, aku nggak peduli, walaupun dosamu banyak, dosamu besar yang pernah kamu lakukan, tapi ketika engkau berharap kepadaku, meminta kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau. Berarti begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dulu kisah-kisah yang disampaikan oleh murabbi kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham tentang orang-orang yang bertobat ketika bergabung dengan Majlis Adzikra. Mungkin salah satunya ada di antara jamaah yang hari ini hadir istiqomah. Ini buah dari taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada seperti itu. Enggak perlu kita bercerita kepada manusia, tapi buktikan ketika kita bertobat, buktikan bahwa kita tetap meminta kepada Allah, kita berharap kepada Allah, sehingga Allah akan terus ampuni dosa-dosa kita.
Yang kedua, kata Allah, ya ibna Adam, lau balagot dunubuka ananas sama, wahai anak Adam, jika seandainya dosamu sampai sebanyak awan yang ada di langit, thumma istaghfartani, kemudian engkau beristighfar mohon ampun kepadaku, ghafartulaka, maka aku pun akan mengampuni dosamu. Ada di antara jamaah yang pernah menghitung awan di langit? Bisa nggak kita menghitung awan di langit? Nggak ada yang bisa. Begitu banyaknya awan yang ada di langit. Itu diibaratkan seandainya dosa kita sebanyak itu, sebanyak awan yang ada di langit, tetap Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Yang terpenting kita mohon ampunnya kepada Allah. Mohon ampunnya kepada Allah, kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Yakinlah dengan istighfar yang kita baca, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita, karena memang janji Allah pun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas. Setiap orang yang beristighfar ketika dia punya kesedihan, kesedihannya akan diberikan kelapangan oleh Allah. Ketika dia punya masalah, masalahnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah, dan rezekinya akan Allah datangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bedakan rezeki sama gaji, ya, bedakan rezeki sama gaji. Kalau gaji sudah jelas tuh nominalnya, kita bisa ngitung. Sebulan kerja gaji kita sekian, tambah lemburan kita bisa hitung jumlahnya. Tapi kalau rezeki, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghitung rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, rezeki itu luar biasa. Ya, rezeki itu luar biasa. Rezeki itu bukan hanya berupa harta, kesehatan, kenikmatan ibadah, itu rezeki. Ada orang sehat nggak nikmat ibadah, nggak mendapat rezeki ibadah, dia nggak mendapat rezeki kenikmatan ibadah. Banyak orang punya duit, duitnya banyak, kaya raya dia, tapi dia nggak nikmat ibadah. Itu dia nggak mendapatkan rezeki kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita mohon kepada Allah, ya, setiap apapun yang kita lakukan dalam bimbingan Allah, supaya kita terus dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ungkapan likulli syai'in hilyah. Likulli syai'in hilyah. Hilyatun itu artinya perhiasan. Setiap sesuatu ada perhiasannya. Kita di tangan pengen ada perhiasannya, pakai cincin, ya, pakai cincin batu akik, ya, awas jangan salah juga, ntar pakai batu akik kayak dulu lagi zamannya rame batu akik, semua orang pada pakai batu akik, akhirnya percaya dengan batu akik. Awas ini salah, nanti ada tuh bahasan yang ketiga tuh, ya. Kemudian perempuan, ya, di telinganya pakaiin anting, bukan laki-laki yang pakai anting, ya. Kemudian apa namanya, di lehernya pada pakai kalung gitu kan. Ini peci perhiasan, imamah perhiasan, ya, perhiasan. Semua kita pakai baju yang indah, ini perhiasan. Nah, ada hilyatul dzunub, ada perhiasan dari dosa. Apa perhiasan dosa? Al istighfar. Istighfar kita. Ketika kita berbuat dosa, hiasi dengan istighfar, sehingga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beristighfar, jangan lagi berbuat dosa. Jadi jangan hanya sebatas perhiasan dunia, tapi harus jadikan istighfar kita itu dunia dan akhirat, sehingga di dunia hidup kita makin baik, di akhirat kita akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yakinlah kita, ya, sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita tentang manfaat istighfar, ya, manfaat istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, ya, sampai dikatakan lagi oleh Rasulullah SAW, ma'asara min man istaghfara wa in ada fil yaum sab'ina marrah. Tidak ada dosa yang menumpuk, kata Nabi, ma'asara man istaghfara,
Tidak ada dosa yang menumpuk bagi orang yang beristighfar. Wa in ada fil yaum sab'ina marrah. Kalau dia setiap harinya mengulang istighfarnya minimal 70 kali. Jadi dosa kita nggak akan menumpuk tuh. Terus berguguran dengan istighfar yang kita baca. Alhamdulillah. Makanya setiap zikir akbar diawali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim. Itu istighfar yang almarhum lantunkan seperti itu, dan kita terus amalkan sehingga memang benar-benar menyentuh dalam diri kita ketika kita beristighfar. Maka tidak sedikit wajar kalau ketika zikir membaca istighfar jamaah banyak menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena ingat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Amalan-amalan yang diajarkan oleh murabbi kita, subhanallah, banyak menyentuh hati kita. Ya, makanya perbanyak istighfar. Sehingga tadi dikatakan, walaupun dosa kita sebanyak awan yang ada di langit, kalau kita minta ampun kepada Allah, maka dosa kita akan tetap diampuni oleh Allah. Yang ketiga, kata Allah, yabna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa sebanyak apa yang ada dalam bumi ini dosamu. Jadi dosa kita sebanyak yang apa yang ada dalam bumi. Kata Allah, thumma laqitani, kemudian engkau datang menemuiku, la tusyriku bi syai'a, dengan catatan ketika engkau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, jangan engkau menyentuhkan aku dengan segala sesuatu apapun. Jangan menduakan aku. Engkau ngaku beriman kepada aku tapi engkau percaya kepada selain aku. Kata Allah, jangan seperti itu. Ketika kita datang kepada Allah dengan syarat tidak syirik kepada Allah. Ini kita kadang-kadang diuji juga, Pak. Bangun tengah malam, yakinnya sama Allah atau percaya sama handphone. Ini kan kadang-kadang diuji nih, nggak sadar kita. Pasang kita alarm tuh, jam 2:30 kita pasang alarm, 2:30 handphone bunyi, kenceng tuh deringnya, sampai kuping kita nggak dengar. Kita lupa bahwa yang membuat kuping kita mendengar adalah Allah, yang membuat kita bangun adalah Allah, yang membuat mata kita bisa melek adalah Allah, yang membuat badan kita bisa bergerak adalah Allah. Kita lupa sebelum tidur kita minta kepada Allah. Kita lebih percaya dengan handphone. Akhirnya apa? Ketika handphone dibunyikan, nada dering handphone, alarmnya nggak terdengar. Pas kita bangun, niatnya sholat subuh berjamaah, niatnya bangun tahajud, tapi ternyata kita bangunnya orang-orang udah pulang dari masjid, kita baru bangun. Kita bilang, ini handphone gimana sih? Nggak bunyi. Mungkin pernah kita melakukan hal seperti itu. Ya mungkin pernah. Makanya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya istighfar. Jadi kita jangan percaya sama handphone, percayanya sama Allah. Sebab banyak orang yang sudah dipasang alarm, nggak bangun juga dia subuhnya, nggak bangun juga dia tahajudnya. Ya makanya hati-hati betul kita. Datanglah kepada Allah dengan tidak berbuat syirik. Sehingga kata Allah, la ataituka biqurabiha magfiratan, aku pasti akan datang dengan membawa ampunan sebanyak itu pula. Masya Allah, begitu hebatnya ampunan Allah subhanahu wa
wa ta'ala. Ini pelajaran penting buat kita. Yang pertama, jangan lupa berdoalah terus kepada Allah, memintalah terus kepada Allah, jangan pernah tinggalkan Allah. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Makin hari kayaknya banyak di antara manusia makin pusing dengan melihat kondisi keadaan sekarang. Makanya kita harus deketin Allah, mintanya sama Allah. Kita minta terhindar penyakit, mintanya sama Allah. Pakai masker bagus, pakai masker. Cuci tangan bagus, jaga jarak bagus. Tapi tolong jangan tinggalkan Allahnya. Kan Allah sudah kasih pelajaran, ini sering saya sampaikan. Ketika kita pakai masker, itu Allah ingin mulut kita dijaga. Ini pelajaran penting. Ketika kita suruh cuci tangan, Allah ingin ketika dengar azan buru-buru ambil air wudhu. Ketika kita jaga jarak, Allah ingin kita akur dengan samping kiri kanan kita. Selama ini kita pakai masker, mulut kita bukan malah tambah bagus omongannya, ternyata malah jadi banyak kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Sumpah serapah, gibah, fitnah. Apalagi kalau ada orang yang nggak kebagian sembako, ngocehnya, ngomongnya kemana-mana. Akhirnya mulut kita apa? Rusak lagi. Cuci tangan, kemana-mana kita cuci tangan, tapi sholat enggak. Astagfirullahaladzim. Kita jaga jarak, jaga jarak. Dulu sebelum, ingat nggak dulu Pak, waktu murabi masih ada, itu kan dulu kita lagi gencar-gencarnya merapatkan saf. Sampai kita siku sama siku harus rapat. Dulu kan kita di sini begitu tuh. Sebelum Covid tuh, sebelum beliau meninggal, dulu kita diajarkan, ayo sapat rapnya. Sampai kaki kelingking sama kelingking, bahu sama bahu kita nempel dulu. Kalau belum nempel, belum dimulai salat kita di sini. Masih ingat? Itu supaya apa? Kita nih bersama, kita nih akur. Bahkan ketika zikir, murabi ketika baca sholawat, itu tangan kita bergandengan, tangan satu kiri dengan yang lainnya, supaya akur kita. Diuji dengan Covid, dengan pandemi, kita suruh jaga jarak. Kenapa suruh jaga jarak? Dulu ketika rapat saf kita, cuman rapat saja safnya, cuman bergandengan tangan saja, tapi hati kita nggak akur dengan samping kiri kanan kita. Samping kiri kanan kita nggak akur hatinya. Ya Allah, ya Rabbana, harus banyak-banyak istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Jaga jarak, bukan malah tambah akur, tambah curiga dengan samping kiri kanan kita. Makanya kita tadi jangan lari dari Allah. Minta dan doa terus sama Allah. Yang kedua, yang kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwa ampunan Allah itu amat sangat luas. Bagaimana tidak? Dosa kita sebanyak awan yang ada di langit saja diampuni oleh Allah. Dosa kita sebanyak apa yang ada dalam isi bumi ini saja diampuni oleh Allah. Makanya kita jangan petantang petenteng di dunia ini. Gak boleh sombong. Apa yang kita miliki hanya titipan dari Allah. Titipan. Kalau titipan kan gampang diambilnya dan pasti akan diambil oleh Allah. Sering disampaikan oleh para penceramah, para kiai, jadilah seperti tukang parkir. Walaupun banyak mobilnya nggak sombong, mobilnya mewah-mewah, yang motornya bagus-bagus nggak sombong, diambil nggak marah. Nah, kita nih harus ambil pelajaran bahwa ampunan Allah ini amat sangat luas. Yang ketiga, kita ambil pelajaran lagi, jangan lupa, jangan pernah suudzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Boleh jadi apa yang kita minta sama Allah selama ini belum dikabulkan, karena Allah tahu yang terbaik, dan ada saatnya nanti doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kita ingin ketika kita sekarang masih hidup, anak kita jadi anak yang soleh. Ternyata ketika kita masih hidup, anak kita kok nggak ada perubahan sama sekali, padahal sudah kita masukkan ke pesantren. Kok nggak ada perubahan? Jangan bersuudzon sama Allah. Boleh jadi mungkin saat kita wafat, anak kita baru akan berubah menjadi soleh. Jadi Allah maha tahu. Jangan pernah bersuudzon sama Allah, harus berhusnuzon. Ana inda abdi zonni, aku sesuai dengan prasangka
hambaku. Dan di hadis ini kita diajarkan tauhid yang benar, tauhid yang lurus. Kalau sudah percaya sama Allah, percaya sama Allah, yakin sama Allah, nanti Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Banyak, saya yakin banyak semua jamaah mengalami kejadian-kejadian di luar nalar kita, di luar nalar, di luar perhitungan kita. Waduh, padahal saya begini kok bisa begini ya. Ingat Allah itu, karena yakinnya kita sama Allah. Mohon maaf, saya sampaikan, saya tahadus bin nikmah saja ini, tahadus bin nikmah. Ketika memang kita benar-benar yakin sama Allah. 2 bulan yang lalu ini kejadian, saya di rumah itu ada yayasan, rutin setiap bulan tuh memberikan santunan kepada yatim janda duafa. Dari mulai 33 orang, sekarang hampir 150 orang. Jadi bertambah, masa pandemi bukan berkurang, malah bertambah. Ya, yatimnya bertambah, jandanya bertambah, duafanya bertambah. Ketika orang datang, Ustadz, boleh enggak saya daftar? Dalam hati saya ingat pesan guru, kalau ada orang yang datang kepada kita, minta tolong, minta bantuan, itu Allah yang menunjukkan jalannya. Pasti Allah akan memberikan pintu rezeki untuk mereka. Akhirnya ya sudah, kita terima. Jadi saya tuh kalau di rumah tuh mau santunan tuh biasanya minggu pertama habis zuhur di minggu pertama. Jadi zikir pagi di sini, zuhurnya di rumah. Cuman ada beberapa masukan, Ustadz kalau bisa digeser deh, jangan minggu pertama, biar Ustadz juga zikir di sini nggak terburu-buru. Akhirnya mulai Januari 2022 ini saya rubah jadi ke ahad kedua. Jadi ahad kedua pada zuhur. Jadi zikir di sini pun bisa lebih nyaman, ya bisa lebih tenang. Makanya kemarin saya tawarkan ke jamaah, ada yang mau ikut zikir, rupanya pada pengen ikut semua zikir ke sini. Insya Allah nanti ahad besok tanggal 6 itu jamaah insya Allah kita bawa ke sini. Lalu kemudian setelah itu, karena memang di rumah biasa zikir almarhum, zikir murabi kita baca di sana, ya kita dawamkan di sana. Insya Allah dari sini ya berangkat langsung menuju Gunung Sindur untuk berziarah ke makam murabi dan ke makam Ustadz Amer insya Allah. Mohon doanya Pak biar pada sehat semuanya. Nah itu hari Jumat sebelum acara program S3 namanya, biar gampang diingat. S3 itu sholawat silaturahmi sedekah. Jadi ketika mau program S3 hari Jumat siang itu ba'da Jumat, ada ibu-ibu yang rutin setiap bulannya khataman Quran. Pagi-pagi saya berangkat belanja untuk nyuguhin persiapan siang ba'da Jumat itu. Pas lagi belanja, saya bilang ke istri, Mi mumpung kita lagi belanja, gimana kalau kita sekalian beli beras? Aduh Bi, duitnya nggak cukup nih kalau beli beras, belum ada. Terus gimana? Kata istri saya, Bi gimana kalau nanti besok santunannya itu jangan pakai beras? Saya bilang nggak bisa, tetap harus pakai beras. Dari mana? Ingat kita harus yakin sama Allah, Allah akan berikan pertolongan. Saya pulang ke rumah, itu handphone emang bener ketinggalan. Pas saya lihat handphone, Masya Allah ada yang telepon. Pas ada yang telepon, saya lihat siapa nih? Saya telepon balik, Ustadz sebentar, saya masih ada tamu. Nanti kalau tamunya sudah pulang, saya telepon. Akhirnya selesai tamunya pulang, telepon tuh, Ustadz, saya tadi telepon Ustadz, kenapa nggak diangkat? Pak, maaf, handphone saya nggak kebawa. Emang ada apa Pak? Ustadz, saya mau ngirim beras habis Jumat. Mau ngirim beras habis Jumat. Itu cara Allah tuh sampai seperti itu Pak. Ya cara Allah sampai seperti itu, makanya kita harus yakin Allah kalau kita berada di jalan baik, Allah pasti akan tolong kita. Intan surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ini apa namanya, tahadus bin nikmah saja, ini menyampaikan tentang kebaikan, motivasi bahwa Allah itu memberikan dengan cara yang tidak disangka-sangka, berkah daripada kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya yakin aja terus sama Allah. Insya Allah Allah akan bukakan jalan keluar untuk kita. Ya makanya insya Allah tauhid kita, keimanan kita kepada Allah dijaga dan terjaga. Ya walaupun memang godaannya banyak, ya godaannya banyak. Ketika kita yakin, ada aja godaan yang membuat luntur keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ketika kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, itu pintu keberkahan akan Allah bukakan. Pintu rezeki Allah akan buka selebar-lebarnya. Ya, makanya banyak kisah kan, orang-orang yang bertobat itu rezekinya dibukakan oleh Allah.
Ya, ada artis yang bertobat, ya, takut tadinya meninggalkan keartisannya, khawatir nggak laku lagi, tapi ternyata setelah bertobat malah tambah berkah. Ini banyak kisah sudah. Makanya kita ambil pelajaran dari kisah-kisah yang baik itu. Ya, dari kisah-kisah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubatnya sungguh-sungguh. Ya, kalau taubatnya sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai taubatnya juga asal-asalan. Ya, taubatnya semaunya, jangan. Taubat kita harus taubatan nasuha. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini merupakan juga bukti syukur kita kepada Allah dan bukti taubat kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalian saya sampaikan kepada jamaah semuanya, alhamdulillah kami sekarang sudah mulai lagi meneruskan kebiasaan murabi yang dulu dilakukan di Cibinong. Ya, walaupun sekarang memang yang di Depok juga ada GOR digunakan juga di sana ya untuk olahraga badminton ya dan tenis meja yang di Depok. Kami insya Allah di Cibinong, di ITC Cibinong, di Mall Cibinong itu kembali mengadakan acara kegiatan sport religi ya, olahraga bernuansa Islami. Artinya yang dulu murabi pernah lakukan kita teruskan lagi. Sudah sebulan lebih ya, insya Allah setiap Selasa pagi jam 8 sampai jam 11 ya, lapangan futsalnya ada 2, badmintonnya ada 2, tenis mejanya juga ada. Bagi jamaah yang ingin bergabung, ayo sama-sama kita hidupkan kebiasaan yang dulu pernah dilakukan oleh murabi sehingga kita mengingat lagi. Biasa habis futsal sebentar ada tausiahnya ya. Alhamdulillah guru-guru kita juga sudah mulai pada bergabung ya untuk kegiatan program olahraga itu. Jadi silahkan setiap Selasa, kan kebetulan besok tuh tanggal merah ya, jadi bisa insya Allah bisa hadir. Silahkan kita ayo kumpul bersilaturahmi bersama, tetap untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua tetap terjaga kesehatannya dan Allah senantiasa bimbing kita dalam ketaatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'na min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sebelum kita tutup, kita bacakan Fatihah lagi untuk almarhum murabi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, juga Ustadz Amer Az-Zikro. Masya Allah, saya menyampaikan sedikit jamaah semuanya. Ustadz Amer itu almarhum, beliau waktu pas maulid di sini, pas maulid malam di sini, saya duduk di samping sana tuh, di belakang, di samping tiang bersama beliau. Itu dari awal sampai akhir memang sama beliau ngobrol, beliau banyak cerita. Dan niatnya Masya Allah, beliau itu ingin ke Mesir ya, ingin ke Mesir dulu baru nanti balik lagi dan terus berdakwah meneruskan almarhum. Tapi ternyata Allah punya takdir lain. Insya Allah beliau husnul khatimah ya. Ala hadihiniyah wa ala kulli solih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.